Misteri pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI perlahan mulai terungkap. Tim liputan kami mencoba menelusuri kronologi kasus sekaligus mengupas kemungkinan motif di balik peristiwa tragis ini. Supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur ini menjadi saksi bisu peristiwa penculikan MIP, seorang kepala cabang Bank BUMN yang hilang pada Rabu 20 Agustus 2025. Peristiwa ini lantas menimbulkan pertanyaan dari publik. Apa sebenarnya motif penculikan dari MIP dan mengapa MIP menjadi target sang pelaku? Saya akan membawa Anda untuk menelusuri peristiwa kasus yang saat ini mulai menghantui masyarakat. MIP diculik setelah menghadiri rapat dengan teman kantornya di area parkiran sebuah supermarket. Dalam penelusuran kami, lokasi kejadian berada di kawasan khusus supermarket dan tampak sepi serta jauh dari keramaian. Area parkir tersebut diketahui bukan untuk konsumen, melainkan tamu atau pihak yang berkepentingan. Sebab, lokasi parkir itu bersebelahan dengan kantor pusat supermarket yang berada di kawasan lebih dalam. Posisi parkiran itu juga berada sekitar 400 meter dari pintu masuk utama melewati jalur parkir karyawan. Meski berada di sudut kompleks supermarket dan tertutup gedung utama, tetapi akses menuju lokasi cukup mudah dan bisa didatangi siapapun karena di sana tersedia tempat ibadah. Setelah menelusuri lokasi penculikan, kami kemudian menuju titik jasad MIP ditemukan. Hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat menjadi ingatan penting bagi warga Kampung Karangsambung, Kabupaten Bekasi. Mereka dihebohkan dengan penemuan jasad MIP yang terikat kondisi tangannya dan kakinya. Dan disinilah kondisi jasad MIP ditemukan. Korban yang dahulu diketahui pernah menjadi penyiar radio itu dievakuasi pihak kepolisian tak lama setelah jasadnya ditemukan warga pada pagi hari. MIP dibuang di dekat persawahan yang tak jauh dari permukiman warga. Area tersebut sebenarnya tak begitu tertutup dan tersembunyi, cukup berani bagi pelaku pembunuhan membuang jasad korbannya. Saya taunya pas pulang dari pasar, itu udah banyak orang, katanya ada yang buang mayat di situ. Lah mayat siapa dong dibuang di situ? Itu kondisi jam berapa itu, Bu? Jam 7:30. Enggak dengar apa-apa. Cuman kalau sini emangnya jalan sini emangnya sepi kalau malam. Yang ditemukan katanya enggak, saya soalnya enggak lihat ke sana sih. Katanya mukanya terlilit lakban, tangannya sama kakinya diikat. Dengan lingkungan dia orangnya baik, ramah ya, humble, termasuk dari lingkungan keluarga dia orang yang cerdas ya, sesama ke lingkungan masyarakat dia sering berbagi, ramah, sopan orangnya. Jadi dia nggak pernah cerita hal-hal tentang pekerjaan pribadi, dia nggak pernah bercerita tentang lingkungan dia kerja, nggak pernah sama sekali. Yang saya tahu di sini nggak ada perselisihan sama tetangga atau sama keluarga pihak, nggak ada, normal aja. Saat ini, pihak kepolisian sudah mengamankan 4 orang pelaku penculikan. Keempat orang yang ditangkap tersebut berinisial AT, RS, RAH, dan RW.
Selain itu, 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual atau otak di balik penculikan dan pembunuhan juga telah ditangkap dengan inisial C, D, YJ, dan AA. Meski begitu, polisi belum memastikan motif di balik pembunuhan ini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kemungkinan atau beberapa motivasi dari pelaku tersebut. Yang pertama bisa karena finansial. Kalau finansial itu berarti seseorang yang punya hubungan tertentu dengan korban ini terkait dengan keuangan. Karena korban ini adalah orang bank, berarti ada kemungkinan karena proses perbankan, mungkin kesulitan atau penagihan yang membuat orang ini menjadi punya dendam pribadi. Nah, tapi itu kan secara finansial. Secara dendam juga ada lagi gitu. Berarti secara personal, apakah korban ini punya hubungan personal dengan seseorang yang membuat konflik ini menjadi semakin besar. Kematian MIP juga menyita sorotan publik cukup besar lantaran proses penculikan terekam jelas di CCTV. Bak di film-film laga, sang pelaku seakan serang terang-terangan memuluskan aksinya. Basudia Supraja, Hilman Praitno, Berita 1, Jakarta.